Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa, tetapi akal pikiranku tidak berfaedah sama sekali. Orang yang sama yang ngomong ini. Orang yang sama berkata, saya melayani Tuhan dengan roh, bukan dengan akal budi. Doa-doaku bukan dengan doa akal budi. Begini doa akal budi. Handphone. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ketemu Tuhan. Halo, hoi, ya. Tuhan, kuliahku Tuhan. Tunggu Tuhan. Itu doa akal budi. Saya tuh heran ya, harusnya kita berubah hari ini. Kalau saudara menghadap saja Kapolres, ya, saya kasih tahu ya, handphone bunyi pasti, iya Pak, siapa, bunyi, iya Pak. Kok hadap saja pemimpin dunia, handphone bunyi, kamu geser handphonemu, betul? Kenapa kita menghadap Tuhan, Raja, segala Raja, Kapolres, Kapolri, 5 tahun ganti kecuali dipilih kembali. Ini Tuhan yang kekal kita ketemu. Di mana sikap hormatmu? Tentu agak sulit karena engkau melayani Tuhan dengan logika. Paulus berkata, aku berdoa dengan bahasa lidah, speak in tongue. Memang ada 2 macam speak in tongue ini. Ada sonolalia dan glossolalia. Glossolalia yang kita ucapkan seringkali seperti ini. Rahahambahe haharahokabahanakhora. Membangun iman. Ada sonolalia yang memang harus diartikan. Itu bicara soal satu kota, satu jemaat, satu bangsa. Ya, yang memang ada yang bicara langsung diartikan. Tapi glossolalia itu tanda bagi orang yang sudah percaya. Jadi orang percaya berbahasa lidah, speak in tongue, bahasa roh, itu nggak aneh. Tapi bagi orang-orang logika itu aneh. Aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa, tetapi akal pikiranku sama sekali tidak dipakai. Maka tidak mungkin engkau bisa menilai bahasa roh dengan akal budi. Pasti ada yang disesat-sesatkan. Pasti ada dikatakan yang lain salah, yang lain benar, tidak ada. Maka jelas, kalau engkau sedang berdoa dalam roh, ini tune off. Ini harus reboot. Matikan akal budimu. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sedang berdoa dalam roh, pasti berbeda. Dan doanya pasti nggak begini. Tuhan, minta apa lagi ya? Sudah, ini habis 3 menit. Terbatas. Bahasa manusia terbatas. Oh, tapi kalau saudara-saudara berdoa dalam roh, hamba sakara, sambah masaka, hamba haba, urahaka masak. Bukannya habis kalimat, ini dalam hati, seperti membakar sebuah api unggun yang semakin hari, semakin menit, semakin jam, semakin menyala. Urahaba sambaba. Saya nggak perlu lebih lama, karena saudara nggak perlu menonton cara saya menyembah Tuhan. Masuk kamarmu dan cari gayamu sendiri. Daripada sibuk kanan kiri hakimi, masuk kamarmu. Tuhan berkata, berdoa, masuk kamar, kunci pintu, temui Bapakmu di sana. Saudara mau nungging, mau ngangkang, mau jongkok, mau tidur, terserah. Cari stylemu sendiri sama Tuhan. Yang penting, you must have hiding place to pray. Harus punya tempat tersembunyimu dengan Tuhan untuk berdoa. Daripada sibuk kanan kiri, lebih baik cari tempatmu sendiri. Mau pakai gaya tertawa, menangis, diam, mendengkur, up to you. Kalau kau merasa rohmu terbangun dengan cara itu, amin. Aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa, tapi akal pikiranku tidak berfaedah sama sekali. Jadi kalau kau mulai berbahasa roh, rabahanda basaka, gue gila nih, kamu belum bisa.
Kalau kamu mulai berbahasa roh dengan sebuah pola, ada yang hina. Bahasa roh, kuraba-raba, kuraba, sandal jepit, sandal lama, terserah. Terserah. Tapi bahasa roh itu lahir dari roh saudara-saudara. Dan mungkin setiap orang bisa meniru seolah-olah sama. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki isi dari Tuhan dan yang hanya sekedar nyinyir. Makanya jangan pernah belajar speak in tongue bahasa roh sama orang yang gak dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang gak penuh Roh Kudus pasti berkata, lebih banyak gerutunya. Tapi orang yang penuh Roh Kudus pasti berkata, Tuhan, saya hidup bagi Engkau. Saya mati adalah keuntungan. Dan orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti tidak akan kerasan berpetualang lama-lama dengan orang-orang dunia. Dia pasti tidak tahan lama-lama berpetualang dengan orang-orang munafik. Dia hanya tahan berlama-lama dengan orang yang penuh dengan minyak dan urapan yang baru. Jangan sampai kita dikatakan orang percaya yang bodoh karena terus berkumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Mari menjadi orang percaya di bulan September ini, menjadi orang percaya yang bijaksana, karena kita menjaga urapan kita di hadapan Tuhan Elohim yang kita layani. 1-2 ayat lagi deh, ayat 15. Saudara baca 2-3. Ayat 16. Jadi di gereja ini memberi kesempatan Anda untuk menyembah dalam roh sebebas-bebasnya. Namun saya kalau diundang berkhotbah di gereja Protestan, lihat tim saya ikut saya. Saya kemarin diundang ke satu gereja, satu pun bahasa lidah saya ucapkan. Karena mereka tidak ngerti saya ngomong apa. Bayangkan kalau kita dalam gereja sini, ho harahama sahari hana saka. Oh, pesta lagi bahasa roh. Oke. Bayangkan kalau saya di pom bensin, berapa? 300. Rarabasababa hadaba rababa. Maksudnya saya bilang terima kasih. Hori habasata humbarababa. Ada. Ya bisa. Katanya orang dikena urapan, Pak. Dosa banyak. Memang ada yang kayak begitu. Bulan lalu kalau tidak salah sama anak-anak lengkap, saya dirajia. Ya, saya dengar kesaksiannya Mila, dirajia dia nyanyi gitu ya. Dirajia nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, dinyanyi. Apa nyanyi lagunya apa? Glory, glory, haleluya. Sudah, jangan. Udah pernah. Saya juga rindu juga rasanya. Masa saya tantang razia? Enggak, dirajia kena saya. Sudah lolos. Tapi sana disuruh berhenti. Praise God, haleluya. Jadi lalu ketika berhenti, luar biasa loh. Luar biasa itu kata-kata orang benar yang jujur. Apa itu dosa? Dosa itu suka mendakwa, menghakimi. Tapi ketika dinyingkapkan kebenaran, susah ada orang mengakui kesalahan. Itu dosa. Nangkap ya? Mendakwa, menghakimi, mengfitnah. Ketika Tuhan kasih kebenaran, jarang orang ada yang mengakui aku salah. Oke? Itu dosa. Maka itu akan berakar. Gampang orang mencok, menghakimi, tapi waktu tersingkap, jarang orang berkata, saya mau ketemu kamu. Maaf ya, aku sudah cok kamu. Jarang. Itu dosa. Itu benih. Oke. Jadi ketika berhenti, Pak. Siap, saya berhenti. SIM, STNK ada. Karena saya pakai mobil Jakarta, tuh kasih lihat Pak, mobil mutasinya, surat mutasi perintah, ada kan? Nah itulah, orang benar yang jujur itu luar biasa. Saya bilang apa? Saya tidak punya. Halo? Bagaimana sikapnya?
Harusnya kan turun, tak? Ya, sudah Pak, jalan aja. Jalan aja. Saya jujur Pak, saya tidak punya surat-surat mutasian Pak. Mau periksa, mau tangkap, saya tangkap saja Pak. Saya rela Pak. Tapi kenapa Pak? Gak usah, jalan aja. Jalan aja. Saya bahkan tidak sempat turun. Saya tidak menyuruh saudara meniru saya, tidak. Ya, uruslah apa kau bisa urus. Tapi maksud saya adalah pengalamanmu Mila. Saya juga rasakan enaknya kalau diloloskan dari Rajian. Baru lolos Rajian udah bahagia sekali. Kalau kita lolos masuk surga, bagaimana kebahagiaan kita? Haleluya. Air matamu, penangkalan dagingmu, semua engkau difitnah, dianiaya, diomong macam-macam, itu terbayar lunas di sana. Haleluya. Baru lolos Rajian aja sudah bahagia sekali. Bagaimana kalau haleluya. Malaikat buka pintu. Andi Simon dan semua anak-anaknya masuklah dalam kerajaan Bapa Yahweh. Hidangan sudah tersedia. Bagaimana perasaan? Bagaimana bahagia? Aduh, pasti luar biasa banget. Amin. Pasti luar biasa banget. Ingat baik-baik, kalau engkau berdoa dalam roh, akal budimu tidak ikut berdoa. Ya, nah saya terus kapan-kapan ya, masih ada ayat-ayat yang lain terusnya sebetulnya. Tapi saya selesai. Ya, saya rindu semua saudara hari ini betul-betul menjadi manusia rohani. Mari berdiri bersama-sama. Saya tutup dengan sebuah cerita. Berdiri. Sepanjang kita menjadi orang percaya sampai hari ini, Anda dan saya pasti kita pernah mengalami banyak masalah. Setuju? Amin. Saya pun demikian. Saya disalah mengerti, saya diomongin orang, saya difitnah, pokoknya macam-macam deh. Saya nggak mau lebih banyak ngomongnya. Tetapi waktu saya berdoa, dalam titik terlemah saya sebagai manusia, Tuhan jawab sama saya, kamu bebas. Kamu balas, kamu marah, kamu hakimi, bebas. Aku tahu anakku, kamu setia. Sekarang ini sudah dibalik daripada kesabaran manusia biasa. Kamu bebas. Aku ngerti kamu marah, kamu nangis, aku ngerti. Sampai titik begitu, tapi ada suara dalam hati saya berkata begini, melakukan firman Tuhan itu bukanlah sebuah beban, namun kehormatan. Jadi ketika kita alami masalah anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita mau marah, mau jengkel, kita diajar Tuhan, kamu marah, you have free will, punya kesempatan pilihan bebas. Tapi kalau dalam pilihan bebas ini, kamu memilih melakukan firman-Ku, kamu mendapat sebuah kehormatan. Barang siapa yang melayani Tuhan, Bapa menghormati dia. Maka saya berkata, Tuhan, Andi Simon ini punya ratusan kelemahan, tapi puji syukur, hari lepas hari Tuhan ubahkan saya. Artinya saya bisa bangkit dalam kegagalan saya, dalam amarah saya, dalam manusia lama saya. Tetapi manusia rohani saya itu menahan saya untuk tidak jatuh. Itulah sebabnya pentingnya kita sebagai orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Bukan menjadi orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Kita punya banyak kelemahan, kita butuh berubah, dan roh yang menolong kita berubah. Semua orang bisa marah, bisa tersinggung, bisa komplain, bisa. Tapi kalau manusia rohanimu kuat, engkau akan ditahan, sehingga bukan daging yang muncul, tapi kemuliaan Tuhan muncul.
orang akan berkata, si dia beda. Tapi kalau orang nggak ngikutin, orang berkata dia sekarang berubah. Jelas kita harus berubah menjadi lebih baik. Jadi siapapun yang nggak ngikutin kita, nggak mau maju dari jauh, berkata, si Anu berubah sekarang, sombong. Tidak sombong, kita berubah Tuhan seperti Engkau. Kita nggak mau tinggal dalam kondisi yang sama. Dulu gampang ngeluh, gampang hujat, gampang komplain. Saya nggak mau terus begitu, saya mau berubah. Maka roh kita harus dibangun. Dan orang nggak bisa ngikutin kita, hanya tinggal dalam kumpulan penyemooh. Saudara dan saya, mari sama-sama kita berubah. Bangunkan manusia roh saudara. 1-2 menit ke depan, saya undang saudara berbahasa lidah bersama-sama yang sudah bisa. Yang belum bisa, buka saja hatimu. Di gereja ini sangat banyak mujizat terjadi. Yang belum bisa, karena perkataan saya itu terbatas dan hanya nyantol sampai di akal budi saudara. Tapi kalau engkau makan dengan roh saudara-saudara, engkau akan merasakan rohmu dibangun.